Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di channel kita, di mana kita akan menjelajahi makna dan hikmah yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar kamu tidak ketinggalan konten dakwah yang bermanfaat. Mari bersama-sama memperdalam pemahaman kita tentang Islam dan menjadikan setiap momen hidup sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Kehancuran Israel menurut Al-Quran dan Hadits. Kejahatan Yahudi, tragedi flotila pekan lalu benar-benar menggetarkan hati manusia di seluruh dunia yang masih memiliki nurani kemanusiaan. Sehingga kutukan terhadap kebiadaban Israel terus mengalir dari berbagai belahan dunia. Tragedi itu menunjukkan dengan kasat mata, betapa kejahatan Israel tidak memandang agama, ras, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pokoknya siapa saja yang menentang kebijakan Israel memblokade Gaza akan mereka serang dengan cara apapun. Kejahatan semacam ini belum seberapa dibandingkan dengan kejahatan nenek moyang mereka terhadap para nabi. Berikut ini sejumlah kejahatan Yahudi yang direkam oleh Al-Quran dan Hadits. Allah Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan bagi Israel dalam Alkitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran Surah Al-Isra ayat 4. Kejahatan Yahudi disebabkan sifat dengki mereka. Sebagian besar ahli kitab, Yahudi, menginginkan sekali agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena kedengkian yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 109. Makar jahat mereka yang pertama terjadi pada zaman Nabi Yakub, moyang mereka. Mereka berkeinginan menyingkirkan saudaranya sendiri, Yusuf yang berakhlak mulia sehingga mereka lebih dicintai bapaknya. Quran Surah Yusuf ayat Juli 18. Kegemaran mereka membunuh para nabi dan rasul, seperti membunuh Nabi Yahya, secara kejam yaitu memenggal lehernya dan kepalanya diletakkan di nampan emas. Nabi Zakaria juga dibunuh secara keji, yaitu dengan digergaji tubuhnya. Kedua pembunuhan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Herodes. Mereka juga gemar membunuh orang-orang soleh lainnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka dengan siksa yang pedih. Quran Surah Ali Imran ayat 21. Nabi Isa pun tidak luput dari rencana busuk mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh dan salib itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka, Yudas Iskariot. Sesungguhnya orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu Isa. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Zunuwas adalah seorang raja Yahudi Najran di Yaman, yang sangat fanatik, tidak ingin ada agama lain di daerah kekuasaannya. Alkisah ada sekelompok pengikut Nabi Isa yang setia, Nasrani, ketahuan oleh mata-mata kerajaan. Lalu mereka dipaksa murtad dan masuk Yahudi, siapa tidak mau akan dibakar hidup-hidup. Raja Zunuwas memerintahkan pasukannya untuk menggali parit dan menyiapkan kayu bakar, yang akan digunakan untuk membakar umat Nasrani yang tidak mau murtad. Kejadian ini dikisahkan di dalam Al-Quran, binasalah orang-orang yang membuat parit, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Quran Surah Al-Buruj ayat 48. Singkat cerita, kejahatan Yahudi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak kurang kejinya. Yahudi Bani Kainuka adalah Yahudi pertama yang mengingkari janjinya dengan Rasulullah. Pemicunya adalah diganggunya seorang muslimah yang datang ke pasar mereka. Ia duduk di depan salah seorang pengrajin perhiasan, mereka merayunya agar membuka cadar yang dipakainya namun ia menolak. Lalu si pengrajin menarik ujung baju si wanita dan mengikatkannya ke punggung wanita tadi. Ketika berdiri terbukalah auratnya, lalu mereka menertawakannya. Sang wanita pun berteriak minta tolong. Seorang lelaki muslim mendengar lalu menerjang si pengrajin dan membunuhnya.
Melihat kejadian itu, orang-orang Yahudi mengerumuninya dan beramai-ramai membunuh lelaki Muslim tersebut. Mendengar berita kematian lelaki itu, maka keluarganya menuntut pertanggungjawaban orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama para sahabat mengepung mereka selama 15 malam. Atas perintah beliau, mereka diberi hukuman untuk meninggalkan Madinah. Yahudi Bani Nadir melakukan pengkhianatan yang kedua. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke perkampungan Yahudi Bani Nadir untuk meminta diat, denda, 2 orang Muslim yang terbunuh dari Bani Amir. Yang melakukan pembunuhan adalah Amir bin Umayyah ad-Dimari, seorang Yahudi. Permintaan itu diajukan karena sudah adanya ikatan perjanjian persahabatan antara Rasulullah dengan mereka. Ketika beliau datang mengutarakan maksud kedatangannya, mereka berkata, "Baik wahai Abu Qasim, kami akan membantumu dengan apa yang engkau inginkan." Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersandar di dinding rumah mereka, kemudian mereka saling berbisik, kata mereka, "Kalian tidak pernah mendapati lelaki itu dalam keadaan seperti sekarang ini kesempatan buat kita. Karena itu hendaklah salah seorang dari kita naik ke atas rumah dan menjatuhkan batu karang ke arahnya, dan untuk tugas ini diserahkan kepada Amir bin Jahsy bin Ka'ab." Lantas ia naik ke atas rumah guna melaksanakan rencana pembunuhan ini, tetapi Allah melindungi Rasulnya dari makar orang-orang Yahudi tersebut, dengan mengirimkan berita lewat malaikat Jibril tentang rencana jahat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas pulang ke Madinah dan memberitahukan kepada para sahabatnya tentang usaha makar tersebut. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap-siap pergi memerangi mereka. Ketika orang Yahudi Bani Nadir mengetahui kedatangan pasukan Rasulullah, mereka cepat pergi berlindung di balik benteng. Pasukan Islam mengepung perkampungan mereka selama 6 malam. Beliau memerintahkan untuk menebang pohon kurma mereka dan membakarnya. Kemudian Allah memasukkan rasa gentar dan takut di hati mereka, sehingga mereka memohon izin kepada Rasulullah untuk keluar dari Madinah dan mengampuni nyawa mereka. Mereka juga meminta izin untuk membawa harta seberat yang mampu dipikul unta-unta mereka kecuali persenjataan, dan Rasulullah pun mengizinkannya. Peristiwa ini direkam oleh Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang mereka tidak sangka. Dan Allah menancapkan ketakutan di dalam hati mereka, dan memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang yang mempunyai pandangan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Yahudi Bani Quraisyah melakukan pengkhianatan yang ketiga. Mereka membentuk pasukan koalisi, Al-Ahzab, antara pasukan musyrik dan pasukan Yahudi. Suku Quraisy dipimpin Abu Sufyan ibnu Harb, suku Ghatafan di bawah pimpinan Uyainah ibnu Husn, suku Bani Murrah di bawah pimpinan Harits ibnu Auf dan suku-suku yang lain, sementara pasukan Yahudi Bani Quraisyah akan menusuk dari belakang. Peperangan Al-Ahzab itu betul-betul menyesakkan dada kaum muslimin yang terkepung, apalagi tingkah golongan munafik yang membuat goyah pasukan Islam. Berkat kesabaran kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim pasukan malaikat dengan mendatangkan serangan berupa angin topan dan guntur yang memporak-porandakan pasukan koalisi. Mereka kocar-kacir dan pulang ke tempat masing-masing dengan membawa kekalahan. Tinggallah Yahudi Bani Quraisyah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada pasukan Islam, bagi mereka yang mau mendengar dan taat agar jangan sholat asyar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Kaum muslimin langsung bergerak menuju perkampungan Yahudi Bani Quraisyah dan mengepung mereka selama 25 malam. Orang-orang Yahudi tersebut benar-benar dicekam rasa ketakutan, lalu memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memberikan izin kepada mereka untuk keluar, sebagaimana yang beliau lakukan kepada Yahudi Bani Nadir. Beliau menolak permohonan mereka, kecuali mereka keluar dan taat pada keputusan beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan keputusan atas mereka kepada Sa'id ibnu Mu'adz, pemimpin suku Aus. Keputusan telah ditetapkan, yaitu laki-laki dewasa dieksekusi, harta dirampas, anak-anak dan wanita menjadi tawanan. Hukuman terhadap pengkhianatan Bani Quraisyah lebih berat daripada Bani Kainuka dan Bani Nadzir, karena dampak dari pengkhianatan mereka hampir saja merontokkan moral kaum muslimin dan membahayakan nyawa mereka semua.
Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Yaitu ketika datang musuh dari atas dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka, disitulah diuji orang-orang mukmin, dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Quran Surah Al-Ahzab ayat September 11. Kehancuran Yahudi. Secara global Al-Quran mengabarkan kehancuran Yahudi, seperti firman-Nya. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan Israel, yang kedua, kami datangkan orang-orang Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi, untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai. Quran Surah Al-Isra, ayat 7. Sejak 1948 Yahudi merampas tanah Palestina. Dan sejak 2006 sampai sekarang mereka memblokade Gaza. Sehingga sekitar 1,5 juta jiwa muslim terkurung rapat dari dunia luar. Berbagai upaya kemanusiaan untuk membantu mereka selalu digagalkan oleh Israel, termasuk misi kemanusiaan yang baru saja diserang pasukan komando Israel di perairan Gaza, Laut Mediterania. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu menghentikan kebiadaban Israel. Pengepungan dan pemenjaraan massal oleh penjajah Israel dengan pembangunan tembok pemisah dimulai 16 Juni 2002 di tepi barat dengan dalih pengamanan. Panjang tembok tersebut mencapai 721 km sepanjang tepi barat, tinggi 8 meter sehingga mengisolasi lahan pertanian milik penduduk Palestina yang ditanami berbagai buah, seperti anggur dan zaitun. Hal ini berakibat perekonomian Palestina terpuruk. Pengepungan ini sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir tiba masanya tidak dibolehkan masuk, embargo, kepada penduduk Irak meski hanya 1 kafis makanan dan 1 dirham. Kami bertanya dari mana larangan itu? Beliau menjawab, dari orang-orang asing yang melarangnya. Kemudian berkata lagi, hampir tiba masanya tidak diperbolehkan masuk, blokade, kepada penduduk Syam, Palestina, meski hanya 1 dinar dan 1 mat makanan. Kami bertanya, dari mana larangan itu? Beliau menjawab, dari orang-orang Romawi. Hadits riwayat Muslim. Siapa kekuatan yang mampu menghancurkan Israel? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, akan muncul dari Khurasan, Afghanistan, bendera-bendera hitam, maka tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya, sehingga bendera-bendera itu ditancapkan di Elia, Al-Quds. Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Nuaim bin Hamad. Kehancuran Israel berarti kiamat telah dekat, sehingga banyak orang mempertahankan eksistensi negara Israel tersebut, namun janji Allah dan Rasul-Nya pasti akan terlaksana. Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi, sampai-sampai orang Yahudi berlindung di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon tadi akan berbicara, wahai orang Islam, hai hamba Allah. Di belakangku ada orang-orang Yahudi, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot, sebab ia itu sungguh pohonnya Yahudi. Hadits riwayat Ahmad. Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi sehingga seorang di antara mereka bersembunyi di balik batu. Maka batu itu berkata, wahai hamba Allah, inilah si Yahudi di belakangku, maka bunuhlah ia. Hadits riwayat Al-Bukhari dalam Sahihnya, dan Muslim dalam Sahihnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dalam hadits ini terdapat tanda-tanda dekatnya hari kiamat, berupa berbicaranya benda-benda mati, pohon, dan batu. Lahiriahnya hadits ini menunjukkan bahwa benda-benda itu berbicara secara hakikat. Hadits riwayat Fathul Bari. Wallahu alam. Semoga apa yang telah kita bagi bersama membawa manfaat dan memberikan inspirasi positif dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kebaikan. Mari kita tingkatkan pemahaman kita tentang Islam dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah dalam ridho Allah dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.